Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ramadiatul Faltin. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Deteksi Objek Lubang pada Citra Jalan Raya menggunakan pengolahan citra digital. Untuk metode penelitian, secara umum teknik yang digunakan yaitu menggunakan pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk klasifikasi. Berikut alur proses deteksi lubang pada jalan raya. Yang pertama yaitu inputan citra pelatihan. Di sini diproses pengolahan citra, kemudian pelatihan backpro. Berikut alur proses deteksi lubang pada jalan raya. Berikut alur proses deteksi lubang pada jalan raya. Yang pertama kita masukkan citra pelatihan, kemudian kita proses di pengolahan citra. Ada juga proses pelatihan backpropagation. Keduanya kita proses, kemudian kita masukkan ke dalam penyimpanan atau storage. Di inputan yang lain ada inputan citra deteksi. Di situ sama kita olah di pengolahan citra. Kemudian yang di storage tadi dan pengolahan citra kita masukkan ke dalam proses deteksi jalan berlubang untuk mengetahui hasil lubangnya. Kemudian kita masukkan ke dalam deteksi kemudian kita proses di deteksi jalan berlubang dan mengeluarkan hasil deteksinya. Yang pertama tadi proses pengolahan citra. Berikut adalah flowchart dari proses pengolahan citra. Pengolahan citra ditunjukkan pada gambar berikut. Masukan dari proses riset adalah citra kondisi jalan rusak dan tidak rusak dengan berbagai ukuran. Proses ini mengubah citra. Yang pertama, proses pengolahan citra. Flowchart pengolahan citra ditunjukkan pada gambar berikut ini. Masukan dari proses riset adalah citra kondisi jalan rusak dan tidak rusak dengan berbagai ukuran. Proses ini mengubah citra dengan berbagai ukuran menjadi citra berukuran 50 x 50 pixel. Di sini kita memasukkan input citra pelatihan. Kemudian kita proses resize, mengubah ukuran itu tadi dengan representasi warna RGB, red, green, blue. Kemudian kita lanjut ke proses grayscaling untuk menyederhanakan citra warna RGB menjadi 8 bit atau 256 warna pokok. Proses selanjutnya yaitu deteksi tepi. Setelah diproses di deteksi tepi, kemudian masuk ke proses thresholding dan keluarlah hasil citra biner. Kemudian jika ingin kita simpan, kita masukkan ke dalam storage citra pelatihan. Jika tidak, bisa kita selesaikan. Jika tidak, bisa langsung selesai. Jika tidak, prosesnya bisa langsung selesai. Berikut adalah proses pelatihan menggunakan metode backpropagation. Yang pertama, kita memasukkan citra pelatihannya terlebih dahulu. Kemudian kita inisialisasi max epoch, error, laju pemahaman. Kemudian kita inisialisasi lagi bobot awal. Setelah itu kita proses menjadi perambanan maju, perambatan mundur, dan perubahan bobot. Untuk berikutnya kita membuat keputusan. Setelah itu kita proses, apabila iya kita mendapatkan hasil bobot baru. Kemudian kita proses simpan dan apabila iya, kemudian kita proses simpan, bisa kita akhiri, bisa juga kita masukkan ke dalam penyimpanan. Untuk berikutnya deteksi objek lubang. Deteksi objek lubang ini untuk mendeteksi keberadaan objek lubang pada sebuah citra. Berikut adalah flowchart dari deteksi objek lubang.
kita input yang pertama kita inputkan citra biner deteksi yang kita dapatkan tadi. Kemudian scanning pixel, kita proses lagi ke konvolusi citra biner deteksi, kemudian ke perambatan maju. Ini bisa didapat dari bobot pelatihan tadi. Kemudian kita membuat sebuah pernyataan masih ada pixel atau tidak. Jika iya, kita bisa balik lagi ke dalam scanning pixel tadi, dan jika tidak, langsung kita proses dan menghasilkan hasil deteksi dari objek lubang yang ada di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mahfuzi Lydia. Saya NIM 11822280005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari kelompok saya. Untuk pengujian deteksi lubang pada citra jalan raya dengan menggunakan teknik jaringan syaraf tiruan ini dengan menggunakan data citra uji yang berjumlah 3. Di antaranya yaitu dengan ukuran 300 x 300 piksel dengan tingkat kondisi lubang yang berbeda, seperti contoh pada gambar 5 di bawah ini. Untuk selanjutnya, dari data tersebut kemudian dilakukan pengujian dengan variasi laju pembelajaran dan variasi jumlah data pelatihan. Variasi laju pembelajarannya yaitu ada 0,1, ada 0,5, ada 0,9. Sedangkan dari sisi variasi jumlah data latih yang digunakan yaitu ada angka 75, 150, dan 300. Hasil dari pengujian ini yaitu seperti pada gambar 6, deteksi objek lubang pada citra jalan raya, dan di sini ada nilai 75, jumlah data yang diteliti sebesar 75. Yang kedua ada 150 dan yang ketiga ada angka 300. Ini sebuah hasil pengujian pada lubang jalan raya. Untuk selanjutnya di gambar 7 dan 8, pada gambar 6 ini merupakan hasil pengujian dengan pemberian nilai learning rate 0,9. Untuk selanjutnya yaitu gambar yang ketujuh. Pengujian dilakukan pada 3 citra dengan tingkat kerusakan jalan yang berbeda. Di sini ada yang 75 jelas berbeda dengan yang 150 dan 300. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan angka-angka tersebut. Pada gambar 7 dan 8, ini gambar yang ke-8. Dengan melakukan pengujian dengan variasi yang sama dengan pengujian pertama, tetapi dengan pemberian nilai learning rate yaitu gambar 7 dengan menggunakan nilai learning rate yang 0,5 dan gambar 8-nya dengan menggunakan nilai learning rate 0,1. Jadi ini merupakan hasil pengujian dengan nilai learning rate 0,1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa besar learning rate, laju pembelajaran, dan jumlah data pelatihan berpengaruh terhadap akurasi deteksi jalan berlubang. Jadi di sini dengan adanya perbedaan learning rate-nya itu juga berpengaruh pada sisi lubang jalan tersebut. Pada proses deteksi objek lubang pada citra jalan, teknik yang digunakan sudah mampu mendeteksi keberadaan lubang pada jalan. Hanya saja tekstur jalan yang tidak rata mengakibatkan detektor menganggap tekstur jalan tersebut sebagai objek lubang. Karena yang tidak merata itu tadi, jadi bisa menganggapnya itu tekstur jalan yang di lubang objeknya. Selain itu, dari ketiga pengujian gambar 6, 7, dan 8 tadi, dengan penambahan data pelatihan,
berpengaruh pada peningkatan deteksi. Hal ini terlihat pada setiap pengujian dengan memberikan jumlah data pelatihan 75 terhadap lubang jalan yang tidak terdeteksi. Kemudian sedangkan pemberian jumlah data pelatihan 150 dan 100, teknik yang digunakan mampu mendeteksi semua lubang jalan. Cukup sekian presentasi dari saya untuk hasil dan pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM 118228027. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang review jurnal yang kita review. Kesimpulannya adalah jaringan saraf tiruan, backpropagation, dan pengolahan citra yang terdiri dari proses resize, grayscaling, deteksi tepi, dan thresholding mampu mendeteksi lubang pada citra jalan raya. Nah, semakin kecil nilai laju pemahaman, maka semakin banyak data yang digunakan dalam pelatihan mempunyai kecenderungan meningkatkan hasil deteksi lubang pada jalan raya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.